Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Khair, mahasiswa STAI Darut Tauhid Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya akan coba menyampaikan terkait dengan sebuah bahasan di pengantar ilmu hukum, yakni yang memiliki tema manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial. Bagaimana isinya? Mari kita sama-sama simak pada kesempatan malam hari ini. Pertama adalah tentunya kita harus memahami terkait dengan pengertian manusia sebagai makhluk sosial itu sendiri. Nah, ini beberapa pengertian yang dijelaskan diantaranya ada 5. Pertama adalah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa makhluk sosial ini atau manusia sebagai makhluk sosial ini adalah manusia yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain. Nah, kemudian menurut Eli M. Setiadi bahwa manusia sebagai makhluk sosial ini adalah makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Kemudian menurut Dr. Johannes Garang, manusia sebagai makhluk sosial ini adalah makhluk yang berkelompok dan tidak mampu hidup menyendiri. Kemudian menurut Aristoteles, ya, bahwa manusia sebagai makhluk sosial ini adalah zon politikan. Nah, yang berarti bahwa manusia ini dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian kita melihat pendapatnya liturgis, ya, bahwa manusia sebagai makhluk sosial ini adalah makhluk yang saling berhubungan satu sama lain dan ini tidak dapat melepaskan diri dari hidup sesama. Nah, tentunya kita harus memahami juga terkait dengan hakikat, gitu ya, hakikat manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Nah, yang pertama adalah bahwa manusia sebagai makhluk individu, bahwa manusia sebagai makhluk individu ini adalah memiliki unsur jiwa, unsur-unsur jasmani dan rohani. Kemudian juga memiliki unsur fisik dan psikis. Kemudian juga ada unsur raga dan jiwa tentunya. Dan yang kemudian, yang keduanya adalah manusia sebagai makhluk sosial, bahwa didefinisikan menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang, serta dapat dikembangkan dalam hubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Lalu bagaimana fungsi dan peran manusia sebagai individu dan sosial? Nah, yang pertama bahwa fungsi manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial adalah manusia sebagai makhluk individu tidak hanya dalam arti makhluk keseluruhan jiwa raga, melainkan juga dalam arti bahwa tiap-tiap orang itu merupakan individu yang khas menurut corak kepribadiannya, kecakapannya, serta kelemahannya. Dan yang kedua, bahwa peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial ini adalah manusia sebagai makhluk sosial memiliki peranan atau memiliki peran diantaranya menjaga kelestarian alam, menjaga hubungan antar manusia, serta hubungan dengan Sang Pencipta tentunya. Manusia sebagai makhluk individu ini beberapa dijelaskan bahwa diantaranya adalah bagaimana menjaga, mempertahankan harkat dan martabatnya. Kemudian mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia, merealisasikan segenap potensi diri baik jasmani maupun rohani, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya, serta peran manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian mendefinisikan manusia sebagai makhluk sosial adalah pertama bahwa dalam kehidupannya manusia ini membutuhkan norma-norma sosial, membutuhkan aturan-aturan sosial. Untuk apa? Sebagai patokan untuk bertingkah laku tentunya. Nah, norma agama atau norma religi yang bersumber dari Allah atau dari Tuhan
yang berisi perintah dan larangan. Kemudian juga ada norma kesusilaan atau norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Untuk apa? Untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Kemudian juga kita di makhluk sosial ini ada yang namanya norma kesopanan atau adat yang bersumber dari mana? Dari masyarakat yang berlaku. Nah, tapi ini terbatas pada lingkungan masyarakat secara resmi. Dan tentunya manusia sebagai makhluk sosial terikat dengan norma hukum. Norma hukum ini dibuat oleh masyarakat secara resmi, dalam hal ini adalah negara, yang pemberlakuannya hanya dapat dipaksakan, ya, dapat dipaksakan, berisi perintah dan larangan, bersifat tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas dan mengikat. Kemudian berikutnya, tentunya ketika ada yang dinamakan dengan makhluk sosial, maka ada yang dinamakan dinamika interaksi sosial. Interaksi yakni adalah sebuah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling pengaruh mempengaruhi daya pikiran dan tindakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antar individu, kelompok, sosial, dan masyarakat. Nah, interaksi sosial ini terjadi apabila individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Kemudian, ini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 ciri-ciri interaksi sosial. Nah, apa itu? Nah, yang pertama adalah pelakunya lebih dari satu orang. Ya, iya, yang namanya interaksi sosial tidak mungkin dilakukan seorang. Nah, sehingga yang disampaikan atau ciri-ciri terkait dengan interaksi sosial adalah pelakunya lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua tentunya adanya komunikasi. Antar siapa? Antar pelaku melalui kontak sosial. Kemudian yang ketiga, ciri interaksi sosial adalah mempunyai maksud dan tujuan. Terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang dipikirkan pelaku. Dan yang keempat, ciri dari interaksi sosial adalah adanya sikap, adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Nah, hanya dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bagaimana? Nah, bahwa pandangan individualisme ini berpangkal dari konsep bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. Paham ini memandang sebagai makhluk pribadi yang utuh dan lengkap terlepas dari manusia yang lain. Kemudian yang kedua, terkait dengan pandangan sosialisme, paham sosialisme ini yang ditokohi oleh Robert Owen dari Inggris pada tahun 1771 sampai 1858, kemudian Louise Blanc juga Rondon, bahwa pandangan ini menyatakan bahwa kepentingan masyarakatlah yang diutamakan. Nah, kedudukan individu hanyalah objek dari masyarakat. Nah, kehidupan di Indonesia, dalam negara Indonesia, ini berfalsafahkan Pancasila. Nah, hakikat manusia dipandang memiliki sifat pribadi sekaligus sosial secara seimbang. Manusia bukanlah makhluk individu dan sosial, tetapi manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa sekali lagi bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Bukan Manusia itu bukan makhluk individu dan bukan makhluk sosial. Tetapi manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Hingga kesimpulan pada bahasan malam hari ini, yang pertama adalah bahwa manusia seutuhnya adalah sebuah matrik yang mempunyai akal jasmani dan rohani. Kemudian manusia dalam kehidupannya mempunyai 3 fungsi. Apa itu saja? Apa saja itu? Ya, nah, sebagai makhluk Tuhan atau makhluk Allah, sebagai makhluk individu, dan juga sebagai makhluk sosial budaya. Kemudian yang ketiga, peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah, seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat, sopan santun, pergaulan, organisasi kenegaraan, kebudayaan, yang mempunyai sistem teknologi dan masyarakat di kota yang maju dan kompleks. Dan tentunya yang kelima
Atau yang keempat, mohon maaf, bahwa masyarakat yang beradab dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun dan kebaikan dipekerti. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Mohon maaf atas kekurangan yang disampaikan. Silahkan bisa kasih masukan di kolom komentar. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.